1K1 TV1. Nggak berhasil aku kemarin marah-marah. Menyuruh jam 2 tepat harus ada di sini. Musuh udah di depan mata loh. Dan harus diselesaikan. Jadi kalau kita bahkan mengatur waktu aja tidak bisa, bagaimana mau menyelesaikan persoalan? Itu saya akan cerewet soal itu. Mantap. Disiplin itu penting. Oke, tadi Bang Bintang bilang diundang ke sebuah pertemuan membicarakan raja-raja. Padahal yang undang aku. Aku mengundang dia sebagai aku. Bagaimana maksudnya tuh? Itu rumah aku itu selalu disebut rumah subversif. Di sini rumah kedaulatan rakyat. Ya kan? Tetapi kita sudah sepakat menamakan gerakan yang sekarang adalah Hizbullah Indonesia. Jadi aku mengundang dia loh kemarin, dia datang ke rumahnya sendiri. Jadi baik yang di Kampung Melayu, baik yang di sini itu di Hizbullah Indonesia. Setelah tadi cerita panjang dari Pak Bintang ya, terus cerita tentang tanah. Sekarang kalau saya tidak salah, dalam 2 minggu yang lalu saya dapat sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa sudah 97 atau 77% tanah Indonesia dikuasai asing. Ini persoalan baik. Jadi ini persoalan nggak mudah. Saya nggak tahu, barangkali ada mukjizat yang bisa membuat itu kembali menjadi milik kita, lalu kita bisa persoalkan. Jadi mungkin teman-teman dari kerajaan juga harus menyadari keadaan itu. Dan keadaan itu terjadi justru sebenarnya pada 20 tahun terakhir ini. Saya harus berulang kali mungkin ya, kemarin juga saya mengatakan, jangan menghakimi Indonesia 77 tahun goblok dan gak bisa membuat apa-apa. Di zaman Bung Karno tuh 20 tahun itu banyak persoalan. Masih ada revolusi, masih ada DITI, masih ada PRRI. Ada banyak. Di tengah-tengah itu ada pembangunan juga. Pak Harto itu memang kita turunkan karena diturunkan rakyat karena ada perasaan tidak happy karena beliau otoriter. Tetapi ada hal-hal yang ditinggalkan yang baik. Setidak-tidaknya tidak separah sekarang ini. Ini sih saya nggak bisa membahasakannya apa. Tapi ini hancur. Kita ini hancur. Kita nggak tahu tanah yang mana. Kita nggak tahu loh. Itu tahu-tahu udah milik siapa. BPM ya. BPM itu bisa sesuka hati kok membuat surat. Saya kebetulan mengalami itu karena mantan almarhum suami saya meninggalkan aset di Lombok. Jadi aku menyaksikan mereka itu kayak tukang lawak. Jadi bisa bahasanya minggu ini begini, minggu depan begitu, minggu yang lain entah bagaimana. Jadi maksud saya ini juga harus disadari oleh raja-raja kelompok saudara-saudara kita dari raja-raja Nusantara. Dan kalau saya lihat dari beberapa kali saya pertemuan dengan kelompok raja ini, saya merasa perlu mengatakan kelompok raja segeralah melakukan klarifikasi kebenarannya, keberadaannya, sebab bahkan antara
kelompok raja A dengan kelompok raja B mengatakan yang itu nggak benar, yang itu palsu. Jangan nanti kita menampung persoalan yang di bawah. Harusnya dia sudah clear. Yang tercatat di negara katanya kerajaan itu hanya 46. Itu kemarin saya Google ya, saya cari tahu 46. Tapi bisa aja itu bisa-bisanya seseorang. Jadi kalau menurut saya, kalau bisa saya titipkan pada Pupun, ya. Pupun, iya Pupun. Saya ini orang Aceh, ya. Jadi satu kali pejabat sementara Gubernur Aceh mendengar saya bicara tentang persoalan-persoalan di Aceh, dan dia bilang Ratna itu lebih Aceh dari orang Aceh. Dan saya rasa itu betul. Saya menulis naskah yang kemudian dapat penghargaan di internasional, Alia Luka Serambi Mekah. Jadi aku nggak tahu ini urusan raja-raja di Aceh, tetapi Aceh itu juga bermasalah. Kita ini semua bermasalah. Jadi alangkah baiknya kalau per kelompok itu menyelesaikan masalah-masalahnya, supaya ketika kita bergabung memperjuangkan sesuatu kita udah clear. Kita aja nih sekarang ini di negara ini ada yang tergila-gila banget sama pemilihan presiden. Pokoknya mimpi dapat presiden entah siapa gitu. Di negara yang seperti ini dengan sistem yang seperti ini masih mimpi dapat presiden yang hebat. Ini masalah besar loh. Masalahnya ketidaktahuan. Makanya saya kemarin bilang tadi malam Dekna dari Aceh pulang dari rumah saya pesanin betul sama dia, saya titipkan dia beberapa catatan untuk mendidik rakyat itu tentang apa yang terjadi. Jangan nanti kita ribut di Jakarta yang di sana ributnya lain. Jadi harus ada kerja keras sebenarnya mensosialisasikan pada masyarakat yang sadar, yang masih mudah disadarkan bahwa ada persoalan perusakan amandemen, perusakan Undang-Undang Dasar 45. Ini banyak sekali orang yang nggak tahu. Seorang teman saya, sebaya saya, setua saya, punya cucu sebanyak cucu saya ngomong soal, saya kirim ke dia link yang tentang Cina. Terus dia bilang, no, baik, dia bilang. Kamu di mana aja? Dia bilang. Ah, itu kan hoax, Rat. Kata siapa hoax? Kamu cari tahu nggak? Aku udah nggak mau peduli, Rat. Dan kamu juga nggak peduli kalau anak cucu kamu nanti terlempar ke sana kemari, dikencet-kencet sama Cina gitu. Sampai yang sekeras itu saya ngomong karena dia kebetulan sahabat baik saya. Itu tingkat bintang utama Indonesia itu. Supaya kita tahu bagaimana sulitnya perjuangan kita. Jadi kalau kita leha-leha, nggak bisa. Kita harus bergerak cepat dan harus kayaknya yang saya minta kemarin minggu lalu harus diatur siapa yang urus apa. Saya kemarin telepon Paskah, kamu ada di mana? Saya diundang bicara di Medan, Kak. Oke. Di dalam perjalanan ke Medan, di dalam perjalanan dari hotel ke universitas, di mana saja kamu bisa menghubungi semua provinsi. Kamu jangan jadi kayak tuan-tuan, saya bilang. Artinya kayak begitu kita harus memanfaatkan waktu kita. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau bangsa ini kita selamatkan, itu yang harus kita buat. Kita nggak perlu lagi ngobrol yang nggak perlu-perlu.
Aku apa ya yang harus kukerjakan? Aku ada saudara tuh di Tangerang, dia dosen, mungkin mahasiswanya bisa di ini. Berpikir sendiri. Memang ada perlu koordinator. Nah, koordinator ini kalau bisa, saya berharap bisa keluar dari sini. Karena di Kampung Melayu udah kebanyakan orang. Jadi, supaya saya nggak terlalu cerewet, saya hanya ingin mengatakan, mau kemana bangsa ini kalau kita lepaskan kesempatan ini? Ini momentum. Momentum ini adalah hadiah dari Allah. Dia kasih sesuatu pada kita. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, Allah akan ambil itu semua dan kita tidak jadi apa-apa. Jadi aku mohon dengan sangat, mari kita lebih sungguh-sungguh. Jadi misalnya teman-teman perempuan, urusannya konsumsi, nggak apa-apa. Sambil ngurus konsumsi, ketemu tetangga, ngobrol, diobrolin ke kondisi bangsa kita ini, supaya menjadi obrolan dari setiap keluarga, supaya kalau terjadi apa-apa dia tahu kemana dia harus lari. One K1 TV1